Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Sekolah Al-Azhar Kairo Palembang, dari mulai yayasan, Bapak Ibu majelis guru, Bapak Ibu wali murid, anak-anak siswa-siswi, muslimin muslimat yang berhadir subuh ini, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang masalah hijrah, pindah, meninggalkan satu tempat, hampir tidak ada orang yang tidak hijrah, baik muslim maupun non muslim. Karena makna hijrah artinya meninggalkan sesuatu. Hajara, pindah. Bedanya orang Islam itu man hajara manahallahu an, pindah dari meninggalkan yang tidak baik. Hampir semua orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, berawal dari alam ruh. Bapak, ibu, saya, anak-anak, wali murid, guru, semuanya pindah dari alam ruh. Kalau satu namanya ruh, kalau dua namanya ruhani, kalau tiga namanya arwah. Dalam bahasa Arab ada bentuk jamak, ada bentuk mufrad, ada bentuk mutsanna. Itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab satu kitab, kalau dua kitabani, kalau tiga kutub. Kalau bahasa kita satu buku, kalau dua buku-buku, kalau tiga ada beberapa buku. Nah, jadi tidak begitu sulit. Makanya penterjemah Presiden Amerika ketika datang ke Indonesia mengaku, kata dia bahasa Anda sangat simpel dan sederhana. Sebetulnya orang-orang kita yang mempelajari bahasa Arab, Inggris, kata dia ribut, jelimut, sulit. Menghafal 10 kosakata, automatically dia sudah hafal 20 karena menghafal kata tunggal dan kata jamak. Tunggalnya ruh, jamaknya arwah, dua-duanya dipakai. Tunggalnya alim, jamaknya ulama, dua-dua dipakai. Yang kami hormati para alim dan ulama, padahal itu betul tunggal dan jamak. Kita dari mana? Dari alam roh, tunggal. Tapi disebut juga alam arwah, ya, karena ada roh saya, roh bapak, roh ibu, roh anak-anak, asal muasal kita sebelum pindah. Maka di alam arwah ini belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada daging, hanya roh saja. Lalu roh ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh roh yang ada waktu itu. Roh saya, roh bapak, roh ibu, roh adik, roh kakak, roh anak, roh ustaz, semuanya diambil janji oleh Allah. Wa asyhada, tadi kita salat mengangkat telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi saat itu kita tidak disebut asyhada, tapi disebut asyhadu. Tadi saat itu disebut asyhada, Allah mengambil persaksian. Saat itu Allah bertanya dengan satu kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Waktu itu kita semua menjawab dengan satu jawaban pasti, bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Jadi kalau ada orang masuk Islam di masjid, lalu kemudian ketua masjid mengumumkan, Bapak Ibu hadirin hadirat, setelah sholat ini jangan keluar masjid karena kita akan menyaksikan ada salah seorang kita akan bersyahadat, memulai hijrah Islamnya, lalu dibimbing oleh Ustaz Imam. Apakah kamu masuk Islam tanpa ada paksaan satu pihak manapun? Betul.
benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, keyakinan, benar. Bersedia menandatangani materi 6.000, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu semua orang berkata, dia baru bersyahadat. Bukan, itu syahadat ulangan. Syahadat aslinya dia sudah bersyahadat di hadapan Allah sebelum hijrah ke tempat yang baru, sebelum pindah ke tempat yang zahir. Di tempat batin itu dia sudah bersyahadat. Tapi orang banyak lupa. Antaqulu yaumal qiyamah, pada akhirnya kalian akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat ya Allah. Makhluk yang tidak ingat itu bernama manusia. Manusia diambil dari 3 huruf nun sin ya, nasia. Manusia berarti makhluk yang lupa dan tidak ingat. Orang yang tidak ingat itu diingat-ingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan didengarkan, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Begitu Ustadz datang menyampaikan tausiah, lalu setelah tausiah disampaikan, ada pertanyaan? Tak ada. Kenapa? Karena kami pun tak ingat apa yang disampaikan tadi. Ya tak salah, orang kita namanya manusia, memang tak ingat. Afatul ilmi an-nisyan, cacat ilmu adalah lupa. Allah Maha Kasih Maha Sayang, karena orang makhluk ini lupa, diciptakannya makhluk yang tak lupa-lupa. Siapa namanya? Sony. Siapa namanya? Apple. Memang dia tak sempurna, sumbing sebelah, tapi tak ingin lupa-lupa. Siapa namanya? Samsung. Samsung apa Nokia? Terserahlah, yang penting dia tak lupa. Asal ada baterai, insya Allah tak lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa pengajian, lupa isi ceramah, lupa biasa. Yang lebih bahaya, lupa rumah, lupa kampung, lupa anak, lupa bini, lupa rumah, lupa tetangga. Ini bukan manusia, tapi sudah naik pada tingkat amnesia. Kita belum lagi sampai ke tingkat itu. Saya Pak Ustadz selalu lupa istri, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang lupa tadi diingatkan. Yang mengingatkannya siapa? Al-Ustadz. Ustadz pun lupa juga. Yang mengingatkan siapa? Jamaah. Ustadz, saya bukan mau menggurui Ustadz ya, tapi kalau bisa Ustadz masuk TV cukuplah sekali itu aja Pak Ustadz. Kami sayang sama Ustadz. Kami takut Ustadz masuk infotainment. Kami takut Ustadz nanti dijatuhkan, dikriminalisasi. Yang mengingatkan itu siapa? Jamaah. Maka ini kita dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berapa lama kita di alam yang pertama sebelum pindah itu? Wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas saya lebih dulu turun daripada anak-anak saya. Kenapa? Karena kita melihat nomor antrian, nomor Abdul Somad lebih dulu. Pindah. Kemana pindah? Pindah ke alam yang baru bernama alam rahim. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Ketika kita buka Al-Quran, nama yang pertama kali nama dia Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak dikatakan dengan Allah yang nama perkasa, dengan nama Allah yang maha kuasa, dengan nama Allah yang maha menghukum. Tidak. Tapi yang dimunculkan kasih dan sayang. Datang pezina, aku merasa diriku bergelimang dosa, sanggupkah Allah mengampunkan aku? Jangan kau takut wahai pezina. Bismillahirrahmanirrahim. Datang pemakan riba, apakah Allah masih mengampunkan dosaku, badanku bergelimang riba? Jangan kau putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim diambil dari Ar-Rahman.
Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim, menjaga janin dalam keadaan nyaman, adem, ayam, tentram selama 9 bulan 10 hari. Tempat tinggal itu bernama Rahim. Inilah yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh para dokter. Andai tidak ada Rahim, bisa dibayangkan bercampurlah anak itu dengan lontong sayur di dalam. Jangan kalau tidak ada Rahim. Maka Rahim menjaga dia. Rahim tempat yang paling nyaman di dunia. Tidak ada anak melompat dari rahim kepanasan walaupun ibunya hamil di Afrika Utara. Tak ada anak yang tiba-tiba beku keluar macam es batu karena ibunya orang Eskimo di Kutub Selatan. Tempat paling nyaman adalah rahim. Dan itu sampai sekarang belum bisa dibuat dokter di Singapura, di Amerika, di Eropa. Makanya ada perempuan yang tidak asli, wajahnya saja perempuan, kaki berbulu, muka operasi plastik. Bisa dibuat kontes bencong tercantik di dunia, di Bangkok. Bisa, tapi untuk membuat rahim, no, rahim karunia Allah. Makanya ketika ada seorang perempuan diponis kena penyakit kista sebesar duit logam, ini mesti dioperasi, tapi resikonya tinggi, Bu. Apa resikonya? Nanti ibu rahimnya akan hilang, dan kalau sudah hilang, ibu tak lagi bisa mengandung, meleleh air matanya, mengenang hilang kewanitaannya. Dia tak lagi utuh sebagai perempuan. Rahimku akan hilang, aku tak bisa mengandung. Menangis dia. Di saat dia menangis, suaminya tersenyum di sebelah. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Nah, lalu kemudian dia berada di dalam rahim itu berapa lama? Hijrah dari tempat bernama alam roh, pindah masuk ke dalam alam rahim. Inna khalaqakum, sesungguhnya kamu yujma'u fi khalqi fi batni ummihi, dalam rahim perut ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk darah, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, thumma yursalul malaku, lalu dikirim malaikat membawa ruh yang sudah siap tadi. Malaikat membawa ruh Abdul Somad akan ditiupkan ke dalam perut ibunya. Jadi ruh itu mulia, dibawa dia. Bukan bayangkan ruh itu perut siapa yang mau aku masuk ini ya. Emang hantu gentayangan. Ruh datangnya dibawa malaikat, pulangnya dijemput malaikat. Sama macam saya, kemarin datang dijemput dan nanti pulang diantar. Adapun yang datang tak dijemput, pulang tak diantar, jelangkung, hantu, setan. Maka pindahlah dia ke alam roh. Dari alam roh pindah ke alam yang baru bernama alam rahim. Di alam rahim itu dia bertahan 9 bulan 10 hari. Lewat dari 9 bulan 10 hari, sesar. Dulu belum ada sesar, bidan megang, waduh masih lama nih lahirnya. Gimana Bu bidan kampung? Ya tunggu aja lah sampai lahir sendiri. Berapa lama? Dalam kitab-kitab fikih dikatakan ada yang janin itu lahir sampai 2 tahun baru lahir. Kalau 2 tahun baru lahir, begitu lahir begigi langsung. 2 tahun baru lahir. Tapi sekarang itu tidak terjadi, karena setelah 9 bulan 10 hari, bapak dokter, ibu dokter, SPOG, spesialis kandungan. Kita tak permasalahkan mau berapa lama, yang jelas selama di dalam itu ibunya sudah mulai membentuk dia menjadi seorang anak. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel telur, sel ovum, faja'alnahu sami'an basira. Janin sudah bisa mendengar, janin sudah bisa melihat.
Makanya ibu-ibu sambil masak sarapan pagi dalam keadaan hamil tua, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya menunggu dengan tenang. Mantap sholawat istriku, tapi jangan lama-lama ya mah, ini sebentar lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu, garam ya, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam. Kalau tak percaya sama omongan saya, tanyalah dokter. Apa betul Pak Dokter anak itu sudah mendengar di dalam? Ya. Dari mana Pak Dokter tahu? Oh, saya belajar 14 semester di Fakultas Kedokteran. Ustaz Somad tahu dari mana? Ayat Quran yang ngasih tahu. Lebih percaya mana? Percaya Quran apa percaya dokter? Saya lebih percaya Quran. Banyak yang tak dikatakan Quran benar, banyak yang dikatakan dokter tak benar. Dulu kata dia kalau ada orang sakit dikasih es. Ada orang sakit, rendam kain pakai es, tempelkan di kening. Sekarang sudah berubah, tidak lagi pakai es, pakai air panas kata dia. Dulu anak-anak kecil dikasih pisang, sekarang tak boleh lagi pakai pisang, pakai air susu ibu ASI eksklusif, tak boleh campur dengan apapun. Itu menunjukkan terjadi perubahan-perubahan yang tidak stabil dalam diri para dokter-dokter kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu anak tadi pun lahir ke atas dunia setelah mendengar ucapan-ucapan ibunya. Makanya ibunya enggak boleh stres. Karena kalau ibunya stres, air matanya banyak meleleh, emosionalnya terganggu, maka anak pun ikut sedih di dalam. Makanya ibunya disuruh senang, bapaknya menyenangkan hatinya, kata-katanya lembut bersahaja sampai lahir anak itu. Lalu dibisikkan ke telinganya, yang membisikkan si bapak. Apa kata dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat macam itu terkejutlah dia, nangislah dia. Pelan, saya mengazankan anak saya di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Apa yang Ustaz tangiskan? Nak, saat kau memerah pertama kali yang kau dengar dari telingamu ini suara aku ayahmu. Nak, dulu emakmu kemana-mana membawa engkau. Dia yang selalu membisikkan selawat, tidak ke telingamu, tapi langsung dari suaranya masuk ke tangkai jantung, ke dalam telinga, ke dalam otak, ke dalam sumsummu. Nak, sekarang setelah kau lahir, aku yang berbisik ke telingamu, la ilaha illallah. Lalu terdengar suara dia menelan air liur, ternampak mata dia berkedip mendengarkan, merespon ucapan itu. Beruntung bertuah saya, karena ayah saya Muslim, ayah mengazankan telinga. Coba kalau ayah saya orang barat bule dulu, begitu lahir kita, wow, amazing, welcome to the world, kata dia. Bukan tahu dia azan, memang ganteng, putih, mata biru, rambut pirang, tak bersunat. Ayah kita biasa-biasa saja, tapi dia luar biasa. Dia sudah bisikkan tauhid ke dalam telinga. Hijrah, orang Islam tak pernah anti hijrah, karena asal muasal dirinya pun hijrah dari alam roh pindah ke alam rahim, dan sekarang dia hijrah ke alam yang paling ekstrim bernama alam dunia. Dulu nyaman, sekarang dia kedinginan. Lalu karena dia dingin, dimasukkanlah ke dalam inkubator, lalu di setel berapa derajat Celcius. Setelah dia masuk ke dalam, tenang, tapi itu hangat dari luar. Nabi SAW ketika diberikan seorang anak, dipegang oleh Nabi, dipeluk oleh Nabi, hangat tubuhnya, dikunyahkan Nabi kurma, lalu air perasan kurma dimasukkan ke dalam mulut bayi, cairan manisan hangat badannya. Saya dari hotel tadi dingin, kedinginan, masuk ke ruang AC dingin, lalu diberikan minum. Ustaz mau kopi apa teh hangat? Saya mau teh hangat. Langsung dikasih. Itu enaknya di Al-Azhar nih.
Langsung. Di tempat lain banyak betul pertanyaannya. Bapak mau minum kopi apa teh? Saya mau minum teh. Teh bunga, teh pucuk apa teh batang? Saya mau teh bunga. Yang panas apa yang dingin apa yang sedang? Saya mau yang dingin. Yang teh poci apa yang teh? Kasih aja lah. Banyak betul pertanyaannya. Menghangatkan badan bayi tidak bisa pakai bandrek. Dikasih bandrek mati lah dia. Dikasih cairan kurma. Nama cairan kurma itu tahnik. Hannaka yuhanniku tahnik. Maka dia pun hangat badannya. Lalu kemudian disusukan ibunya. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fardi'ihi, susukan dia. La takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Susukan anakmu. Setelah itu fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Anak yang sudah disusukan tenang. Kawan saya mau pulang dari Maroko, kata dokter anak kecil bahaya kalau dibawa naik pesawat. Gendang telinganya belum kuat, jantungnya belum normal. Tapi kata dokter ada satu rahasia, anak bapak ibu tetap sehat di pesawat. Gimana caranya? Susukan sama ibunya, dipeluk erat. Pesawat pun take off, dia tenang. Kenapa? Dipeluk oleh ibunya. Tenang setelah disusukan. Nah, luar biasa. Dulu kita waktu kecil tinggal di tepi sungai, mandi berenang sampai biru bibir, mandi 3 jam. Tak ada batuk, tak ada flu, tak ada pilek. Kenapa? Air susu ibu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung dah bersin. Susukan anak anda air susu ibu ASI eksklusif. Dia akan selamat dari penyakit tulang osteoporosis. Dia akan selamat dari penyakit menular karena kebal dari berbagai macam, tidak terkontaminasi bakteri. Dan yang paling penting adalah ikatan emosional antara ibu dan anak. Sifat ibu tak lalu jauh dari anaknya. Maka kalau disusukan kepada sapi, sifat sapi tak terlalu jauh dari anaknya. Nah, kita solat subuh yuk. 9 sapi dipajang di samping masjid Idul Adha. 1 sapi dipotong bersimbah darah. 9 sapi tak ada yang peduli. Tolong, kata dia. Mana ada yang peduli? Yang ngomong tetap ngomong, ngobrol tetap ngobrol. Jangan heran kalau anak-anak sekarang cuek, tak mau tahu. Guru capek menjelaskan, dia nyantai ya. Ini ciri-ciri anak sapi. Maka jangan susukan dia ke sapi. Lalu kemudian anak tadi mulai belajar mengucapkan kata-kata. Si ibu menyanyikan pagi-pagi Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim. Si bapak pun minum. Oh, enak sekali minumannya mah. Siapa dulu ibunya yang mengacau, mengaduk dengan Asmaul Husna. Anaknya hafal, ibunya dapat pahala, suaminya tenang. Kenapa? Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, panggillah dia dengan nama yang baik. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Malikal Mulki, Ya Fa'alul lima yurid, Ya Man qada amran innama yahqulu lakum fayakun. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Somad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai, cincin tergadai karena tak ada duit, tebus. Rumah tergadai karena tak punya uang, tebus. Anak tergadai, tebus. Berapa harga anak itu mau ditebus? Ustaz Somad, ya. Apakah boleh bayi tabung? Kalau yakin spermanya asli punya suami, indung telurnya punya istri, hanya menggunakan alat
medis saja, tidak ada campur yang lain, dan dokternya amanah, bayi tabung boleh. Oh, kamu kenapa bayi tabung? Karena tak punya anak sudah lama Pak Ustaz. Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Boleh, silakan. Ini program bayi tabung paling murah loh Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Mungkin tabung-tabung second lah itu. Tiba-tiba anak cuman ditebus dengan seekor kambing. Laki-laki 2 ekor, 2 juta, 2 juta. Bayangkan, kalau memang betul anak itu tergadai, menebusnya 100 juta. Tapi ini hanya simbolis saja. Potongkan seekor kambing. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak Ustaz laki-laki. Lalu 2 ekor kambing, ya 2 ekor kambing. Berat Pak Ustaz? Tidak, karena saya merasa 96 juta lagi bonus dari Allah. Aku cuma siapkan 4 juta. Berapa banyak orang menginginkan, dan Allah sudah berikan. Tak ada apa-apanya itu. Hari ke-7, hari ke-7 tak ada duit. Hari ke-14, hari ke-14 pun belum ada duit. Hari ke-21, hari ke-21 tak juga ada. Tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Pak Ustaz, dulu orang tua kami susah di kampung, tak ada duit. Sekarang umur kami sudah 40 tahun tapi duit ada. Boleh kami mengakikahkan diri kami sendiri? Silakan. Pulang dari sini langsung hubungi www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mr. God. Waalaikumsalam. Bisa bawakan kami kambing? Oke. Mau kambing biri-biri atau kambing kampung? Mau kambing besar apa kambing kecil? Pokoknya bawa aja kambing. Bawanya kambing akikah. Bapak Ibu yang umur 40 30 mau akikah, silakan. Nanti sore silakan makan kambing. Mohon maaf saya pulang pagi ini, tak bisa ikut serta. Tapi doa kami menyertai Bapak Ibu. Tolong gambar foto gulai kambingnya kirimkan ke HP saya. Nah, tapi bagi yang sudah umur 30-40 hanya akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Udah umur 40 hanya potong kambing sodakoh tetangga sahabat kerabat. Yang sudah 30-40 tahun hanya akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Di tradisi tempat kami baca barsanji, habis itu di ayun marhaba ayyanur. Begitu dibuka penutup, sangka bayi, rupanya nenek yang duduk dalam. Begitulah kita diajarkan berbagi. Sampainya anak itu didoakan. Apa kata orang yang mendoakan anak yang baru lahir? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir. Wa syakartal wahid. Kau bersyukur pada Allah yang sudah kasih ini anak. Wa ruziqta birrahu. Kau dapat bakti anakmu nanti setelah dewasa. Wa balagha asyuddahu. Sampailah hendaknya anak ini usia dewasa. Itu doa akikah. Yang belum hafal, apa yang kau baca tadi? Adalah jadikan anak ini yang soleh dan solehah ya Allah. Murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang dididik, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mintakan kebaikan. Hijrah lagi dari anak-anak, belajar tengkurap, belajar telentang, belajar telungkup, belajar merangkak, belajar berjalan. Kita ini pada dasarnya hijrah. Orang yang tidak hijrah adalah yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah mati. Semua yang hidup pasti bergerak. Ada Pak Ustaz, orang tidur tak bergerak? Tetap bergerak. Coba tengok dadanya, coba tengok napasnya. Siapa bilang tak bergerak? Kadang bergerak dari atas, kadang bergerak dari bawah. Siapa bilang tak bergerak? Satu-satunya yang tak bergerak adalah kematian. Kalau orang sudah mati, dia tidak bergerak, tapi dia pindah digerakkan oleh orang lain. Karena kalau dia tak bergerak, tak lagi ada tempat itu. Habis usia 60 tahun. Pendek. Garis start bernama kehidupan, garis finish bernama kematian. Saat lahir ditangisi, saat mati ditangisi. Saat lahir menangis, saat mati orang menengok dia menangis. Menangis saat didapat SMS telah berpulang ke rahmatullah almarhum fulan bin fulan. Orang datang menengok, oh kenapa kau cepat
meninggalkan kami. Bapak siapa, hubungan dia? Tak ada apa-apa. Istrinya siapa? Bukan. Anaknya? Tidak. Kenapa nangis bapak paling kuat? Hutangnya belum dibayarnya. Makanya perlu hutang itu ditulis. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, tulis. Akhirnya mati, meninggal dunia, selesai. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng mati, orang jelek mati. Ustaz ambil dari mana? Lagu Ustaz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Ada Ustaz di Pekanbaru Riau, setiap saya nelpon dia pasti lagu mati. Saya bilang sama dia, tukarlah lagu Ustaz, itu horor itu, saya bilang. Kata dia, bagus nih Ustaz Somad, sekarang banyak orang tak ingat mati, maka setiap nelpon saya pasti dia ingat mati. Bagus juga, saya bilang. Bapak Ibu coba berubah nanti nada deringnya. Kita hijrah, ingat mati. Nah, setelah itu masuk ke dalam, hijrah lagi ke tempat yang baru, tempat yang gelap, tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Berapa lama di sana? Menunggu sangkakala ditiupkan. Setelah sangkakala ditiup, barulah bangkit dari kubur. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, bintang-bintang bertabrakan. Ustaz nunjuk bintang kok ke sana? Tuh. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat, tsunami maha dahsyat. Wa idzal qubur basirat, semua yang dikubur bangkit. Bangkit dari kubur. Satu kali tiupan sangkakala, wa nufikha fis-sur, tiba-tiba dia bangkit dari kuburnya. Ada yang bangkit dari kubur kepala dalam keadaan berbentuk keledai. Kenapa kau bangkit? Aku gak sabar nengok imamku lambat, aku langsung cepat-cepat, karena aku mazhab Valentino Rossi. Allah, kata imam bangkit, Allah dia akbar. Apalagi imamnya lambat pakai batu pula tu. Sami Allah. Dia udah tegak duluan. Ini bangkit dari kubur kepalanya berbentuk keledai. Ada yang bangkit dari kubur sempoyongan macam orang kerasukan setan. Oh, ini siapa dia? Alladzina yakuluna riba, mereka yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang sempoyongan kerasukan setan. Nanti kita bangkit dari kubur nampak, ente makan riba dulu ya, macam orang kesambet ente kerasukan setan. Dia pun nunjuk kita, ente lebih parah lagi gitu. Na'udzubillah. Ada orang yang bangkit dari kubur itu tidak bersama orang beriman. Bangkit dari kubur, guru Al-Azhar Kairo cabang Palembang, iya. Pak Wali Murid, iya. Bapak Yayasan, iya. Ternyata kita masih satu kompleks ya, iya. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, loh. Tengok kiri Chow Yun Fat, loh. Tengok depan Andi Lau, loh. Karena kau selalu ikut-ikut gongsi Pak Cai Cap Gome. Wa husyra yaumal qiyamati ma'ahum, kau akan dibangkitkan bersama siapa dulu yang kau ikut, maka kau akan bersama dengan mereka. Begitu nampak, ayah cincai-cincai lah. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah lagi. Berapa lama di alam kubur ini? Menanti sampai hari kiamat tiba. Apa yang kita terima? Salam dari kawan-kawan lewat. Abdul Somad nunggu di alam kubur, lewat jamaah, kebetulan sedang datang ke Pekanbaru, lewat di makam saya, diucapkannya salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka salam dibagi tiga. Salam pertama tak boleh dijawab, salam kedua tak boleh dijawab, salam pertama semua menjawab, salam ketiga tak ada yang ingin mendengar jawabannya. Itulah salam orang di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat dia menjawab, waalaikumsalam.
Salam yang pertama wajib dijawab. Waktu saya mengucapkan salam tadi, semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam tadi, saya di belakang imam, tak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh saya jawab. Waalaikumsalam. Selama di kubur saya mendapatkan tetesan embun di tengah gurun pasir. Leher yang panas disirami tetesan embun. Segar. Tetesan embun di tengah gurun pasir. Siapa yang berkirim doa? Anak yang soleh. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir tetesan embun. Kawan, sahabat. Allahumma firli wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan aku ya Allah dan saudaraku yang sudah mendahului aku. Ustaz kami Ustaz Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah, tolong kau ampuni dia ya Allah. Mengalir pahalanya. Pindah lagi, ya. Sampai kapan? Akhir pindah ke alam. Disitulah saat semua diundang oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Saya datang ke Palembang merasa asing, belum pernah datang ke Palembang. Tapi kalau nanti pulang ke Pekanbaru tak asing, saya pulang ke kampung halaman saya. Irji'i, tidak dikatakan selamat datang di surga, tidak. Kembalilah ke tempat asalmu karena kau dari sana dulu. Kau merantau, pindah. Sekarang kau pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah dalam keadaan ridha menyambut engkau. Tapi orang beriman tak senang hati pulang sendirian. Masuk, apa lagi kau tunggu kata Allah? Masuk ke dalam surga, masuk. Apa kata dia? Ya Allah, ada yang dulu sahabat aku. Kami sama-sama ngaji dulu, sama-sama sholat subuh di Al-Azhar. Tapi sekarang dia tak ada. Dia di mana? Kata malaikat, dia sedang transit. Penerbangan dia tidak direct. Dia Jakarta dulu, duduk 2 jam di Cengkareng. Lalu gimana? Aku tak mau masuk surga sebelum dia bersama. Karena keindahan dunia dan surga tidak enak kalau dia tidak ada. Aku tak ingin nonton bola sendirian. Gol! Sunyi. Aku ingin ada kawan-kawan yang menemani. Dialah selalu kuucapkan kata-kata kepada dia dulu kalau kami ngumpul-ngumpul. Enggak ada lu, enggak rame. Aku mau masuk surga sama dia ya Allah. Apa kata Allah? Kau cari dia di dalam. Kalau ada imannya sebesar biji sawi, kau boleh bawa dia ke dalam surga. Inilah syafaat orang beriman. Makanya ada ungkapan, saudaraku, kalau nanti kau lihat di surga tidak ada aku, maka kau kenalilah wajahku saat ini. Nanti kau cari aku di sana. Itu copy paste dari ceramah Ustaz Adi Hidayat yang viral beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian tak melihat aku, maka carilah sahabat-sahabatku, carilah aku. Tapi jangan gara-gara ini asik mengharapkan solawat sahabat, mengharapkan syafaat orang baik saja. Kamu kenapa tak ke masjid? Insya Allah kawan-kawanku yang di masjid itu akan mencari aku. Ikut sholat sama. Itu maksudnya. Kau sholat subuh kok jam 8? Insya Allah temanku yang tadi malam tahajud itu nanti akan mencari aku juga. Dia tak ingat karena ente selalu absen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap hidup berarti setiap hijrah. Siap hijrah berarti siap pindah. Jangan pernah merasa asing dengan tempat yang baru. Jangan pernah merasa asing dengan hijrah. Ingat, kita pindah dari alam roh masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Setelah di surga, di sana kita tak lagi pindah, kita akan berada di dalamnya berapa lama? Khalidina fiha abada. Yang sudah hijrah, mantap, tetap istiqomah, jaga hijrah. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sekelompok bison menyeberang sungai, predator buaya menanti.
Dia tak berani menerkam karena bison terlalu ramai. Tapi ada seekor bison yang minum ke tepi sungai. Ini yang akan dia terkam. Dia tangkap lehernya pertama, karena di situ nafasnya ketika sudah berlobang darah menetes, dia akan mati. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Nanti akan ada lagi malam i'tikaf, solat berjamaah tahajud dengan imam yang luar biasa, dilanjutkan dengan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah. Datang. Ada pengajian ibu-ibu di sana, wirid yasin. Datang. Jurusnya cuma 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah SWT. Tapi dari ujung sampai ke sana tak ada yang mengantuk. Saya tengok yang tidur ada, mengantuk tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 45 menit. Mohon maaf berlebih. Tadi katanya cuma 30 menit. Sisanya Ustaz jawab pertanyaan. Mana pertanyaannya akan saya jawab. Akan saya jawab insyaallah sampai 1 jam. Setelah itu pukul 6 kami mohon izin karena akan melanjutkan perjalanan ziarah ke makam para habaib. Setelah itu pula akan berkunjung ke majlis salawat. Setelah itu langsung ke airport dan langsung pulang ke Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian. Sumpah Allah langsung akan jawab pertanyaan dari Ustaz. Pertanyaan sudah masuk dari keluarga besar Koalisi Masyarakat. Yang mana bertanya? Ini. Baik. Ini yang paper, ini yang paperless. Yang dari keluarga dulu. Ini akan saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti kita akan buatkan videonya, judulnya oleh-oleh dari Palembang. Disangka orang PMP. Rupanya pertanyaan. Ini oleh-oleh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kan ada sebuah cerita yang berisi ada seorang wanita yang sangat nakal. Ketika malam hari dia melewati jalan yang ada seekor anjing kehausan, lalu dia memberikan anjing tersebut minum sehingga tak kehausan lagi. Ketika wanita itu meninggal, wanita itu langsung masuk surga, padahal dosanya di dunia sangat banyak. Kenapa demikian? Seorang perempuan WTS, wanita tunasusila, melihat anjing menjulurkan lidah karena sangat kehausan, panas terik. Ini ceritanya malam, enggak, ceritanya siang. Karena tak ada malam panas. Oke lah, malam panas karena musim panas, ya terserah, enggak apa-apa. Dia ambil sepatu botnya yang terbuat dari kulit, dia masukkan ke dalam sumur, dia kasih minum anjing. 3 najis kotor. Perempuan ini kotor karena WTS. Anjing ini kotor, najis. Kalau dia menjilat kita disama dengan 7 air, salah satunya dengan air tanah. Dan sepatu tempat mengambil air pun kotor. Sepatunya kotor, anjingnya najis, perempuannya kotor. Tapi ada satu yang dinilai Allah. Apa itu? Kelembutan hati. Tak sampai hati menengok anjing kehausan. Ini bukan dalil boleh miara anjing, dan ini bukan dalil boleh jadi WTS. Ini orang sekarang banyak pandai menyimpulkan hadis. Ambil satu hadis, ngambil pelajaran. Baca hadis, baca syarahnya. Yang ingin disampaikan pesan cerita ini bukan umat Muhammad, ini Bani Israel sebelum Nabi Muhammad dulu. Maka Allah berikan rahmat kepada orang yang hatinya ada kelembutan. Sekarang ada orang tidak membayar gaji supirnya, gaji sekuritinya, tukang cuci, tukang pel rumahnya, rajin sholat, rajin puasa, umroh bolak-balik, tapi titik penuh keringat orang dia makan. Kalau belanja nawarnya di pasar minta ampun. Ini ikannya berapa Bu? 5.000. Ih mahalnya. Nawarnya minta ampun. Hanya gara-gara 1.000 perak. Memangnya jadi 1.000 itu kamu kaya? Ini penting. Ada rasa kasih sayang di dalam. Tapi memelihara anjing tetap tidak boleh. Ada hadis lain. Manik ketana kalban. Siapa yang melihara anjing, bukan anjing untuk berburu mencari makan, hanya sekedar untuk hobi saja, setiap 1 hari dikurangi pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sebesar bisul, yang dikurangi sebesar Bukit Uhud. Jadi tiap hari amal dia min. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Yang tidak masuk itu malaikat maut. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk.
Mengenai zakat mal Pak Ustaz, masih bingung apakah zakatnya dikeluarkan 1 tahun sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Yang punya pendapatan 4 juta, 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, langsung keluarkan 100. Apa bedanya kalau setahun? 100 kali 12 bulan kan 1.200.000. Sama aja. Beda Mas. Kalau 100.000 ringan. Kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas. Mau kemana bang? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Samsung baru 1.100.000. Mau kita lempar pakai batu, dia bukan jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Mau dibacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Kapan dimulainya tahun Hijriah? Pada masa pemimpinan Rasulullah. Zaman Nabi 10 tahun nggak ada kalender. Meninggal Nabi, naik Khalifah Abu Bakar 2 tahun, nggak ada kalender. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, muncul gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kami dapat surat dari tetangga kerajaan sebelah pakai kalender, kita nggak punya kalender. Umar bin Khattab mengumpulkan. Tepatnya tahun ke-17 setelah pindah di Madinah, Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat atas usul dari Abu Musa karena nggak punya kalender. Sahabat, ayo kita buat kalender. Malu nggak punya kalender, masa suratnya nggak pakai kalender? Oke, ada usul ya. Bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi? Nggak pakai, karena Nabi lahir 40 tahun tak ada perubahan. Ada usul lain? Usul kedua, bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak turunnya wahyu Al-Quran? Tak pakai, karena Quran sudah turun 13 tahun, tak ada perubahan. 3, bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak meninggalnya Nabi? Oh jangan. Kalau dimulai kalender Islam dari sejak mulainya tahun meninggal Nabi, nama kalendernya bukan kalender Hijriah, kalender takziah. Setiap menyambut tahun baru Islam nangis. Marilah kita sambut tahun baru ini dengan semangat duka cita. Akhirnya kata Sayyidina Umar, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara hak dengan batil, antara bengkok dengan lurus, antara putih dengan hitam. Maka kalender dipakai kalender hijrah, bukan dari zaman Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu kita ikuti kenapa? Nabi yang nyuruh, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Apakah bid'ah jika memperingati tahun baru hijrah? Peringatan tahun baru hijrah bid'ah. Peringatan maulid Nabi bid'ah. Peringatan nuzul Quran bid'ah. Dirobah balihonya. Daurah sejarah Nabi boleh. Daurah kajian Muharram boleh. Ternyata ada orang-orang yang tekstualis. Kalau memperingati bid'ah, begitu dibuat daurah boleh. Ya udah robah aja. Apa susahnya merubah dari kalimat memperingati jadi daurah? Daurah sejarah Nabi, daurah nuzul Quran, daurah sejarah Quran. Ngaji isinya cuma 4. Kata sambutan, pembukaan protokol, kata sambutan, pembacaan Quran, ngaji. Selesai, pulang. Apakah setiap orang itu harus baiat meskipun dia terlahir dalam keluarga Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi orang non muslim masuk Islam. Kalau bapaknya Islam, maknya Islam, Nabi tidak pernah suruh ulang syahadat lagi. Kamu kapan bersyahadat? Mak saya Islam, ayah saya Islam. Makmu tidak Islam yang sejati. Kau harus ulang syahadatmu saudaraku. Ulangnya di mana? Dengan guru kami. Dia syahadatnya bersilsilah sampai ke Nabi. Oh nanti saya ulang syahadat lah. Iya, yang penting bayar maharnya dulu. Aliran sesat
berdalil-dalil, berdalih-dalih, UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Salah satu cirinya model begini, mewajibkan semua harus berbaiat ulang lagi. Gak ada itu. Kalau sudah dia bersyahadat, emaknya muslim, bapaknya muslim, maka anaknya muslim. Kecuali pernah murtad, maka dia syahadat ulang. Tapi katanya kalau mati tidak ada baiat, matinya mati jahiliyah. Hadisnya sahih, man mata, siapa yang meninggal walaisa fi unuqi bai'ah, tidak berbaiat, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hadisnya memang betul sahih. Itu ceritanya gimana? Naik Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka kamu harus datang, wahai Khalifah Abu Bakar, aku berbaiat, sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi aku tetap mengikut engkau. Kalau muncul nanti khalifah, maka kita berbaiat kepada dia. Mati jahiliyah siapa yang tak berbaiat kepada pemimpin. Bagaimana hukum ikut BPJS? Apakah mengandung unsur riba? Asuransi kesehatan tidak ada zaman Nabi, karena Nabi tidak pernah bahas itu. Ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Kata yang satu, asuransi haram karena di dalamnya ada unsur judi. Masukkan uang 6 juta setahun, sudah 10 tahun tak pernah dapat karena tak pernah kecelakaan. Akhirnya dia mangkel, gondok, marah, dia tabrakkan sendiri ke tiang listrik. Turun juga duit itu kan. Gara-gara gambling judi maka haram, kata kelompok yang satu. Kata kelompok dua, asuransi ini baik. Bapak setor 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ketika salah seorang di antara kita sakit, langsung keluar duit 50 juta. Di mana salahnya? Kan ada unsur tolong menolong, ta'awun. Maka asuransi boleh. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kalau pelakunya non profit boleh, kalau profit tak boleh. 3 pendapat tentang asuransi. 1, 2, 3. Pilih antara yang 3. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Apakah dosa besar kecil Ustadz menyakiti orang lain dengan kata maupun sikap? Al-Muslim, siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisan, selamat orang lain dari lidahnya, wayadi, tangannya. Karena ada orang lidahnya tidak menyakiti, tapi tangannya share. Yang di-share-nya apa? Tombak beracun masuk ke hati. Pak Ustadz, saya nggak tahan ngobrol sama dia Pak Ustadz. Ngobrol sama dia 5 menit, menit pertama hati saya tenang, masuk menit keempat hancur, bak kacau, jatuh ke batu. Tak tahan saya Pak Ustadz. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu gara-gara kata-kata kasar menyakiti hati orang. Nauzubillah. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apa beda cara dosa besar kecil? Kalau disebutkan dalam Quran, maka dosa itu dosa besar. Itu salah satu kriteria dosa besar. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau sakiti hati orang, rusak sedekahmu gara-gara itu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik min sadaqatin yatsma'uha adha, daripada kau berikan sedekah tapi hanya menyakiti hati orang lain. Saya seorang wanita, sudah lebih kurang 5 tahun menikah. Saya punya sifat yang sensitif. Sedangkan suami kalau bicara kadang tak pikir dulu. Di lingkungan kerja pun sama. Saya mudah tersinggung. Bagaimana membuang, menyikapi solusinya agar tak terjadi? Ikuti terapi. Jangan mudah tersinggung. Buatkan ada kursus. Kenapa Anda tersinggung? Karena Anda berpikir berputar-putar dengan pikiran Anda sendiri. Maka kita perlu ngobrol dengan orang lain. Ternyata aku selama ini salah, aku terlalu sensitif. Nengok orang naik rezekinya, aku marah. Nengok orang omongannya agak tinggi sedikit, aku tersinggung. Ini agak ditinggikan sedikit standarnya. Standar 25 buka menjadi 45. Maka kita perlu ngobrol dengan orang, perlu pesan-pesan. Ustadz, buatkan terapi, jangan tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Ustadz cerita tentang khamar, dia tersinggung. Rupanya anaknya pecandu narkoba. Ustadz cerita tentang masalah zina, dia tersinggung. Rupanya lakinya berselingkuh. Ustadz cerita masalah jilbab, dia tersinggung. Rupanya dia pakai jilbab hanya pengajian aja. Maka tersinggung ini tak baik. Orang yang tersinggung cepat mati.
Sukses tidaknya anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kalau anak dititipkan di pondok sedari kecil bagaimana? Kapan saat yang tepat anak dipondokkan? Pondokkan anak tamat SD. Tamat SD umur 11, 12, 13, ibarat pokok kayu, dia sudah mulai agak kuat. Pecah bijinya, muncul akarnya, manis. Akar yang manis akan dimakan semut, karena semut suka yang manis-manis. Muncul batangnya, batangnya akan disarang wereng, wereng menyerang batang. Batangnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh, muncul pucuknya daun hijau. Pucuk hijau akan diserang ulat, karena ulat menyerang pucuk. Ulat, pucuk, pucuk, pucuk. Tapi setelah dia sudah agak kuat, diletakkan di polybed. Polybed ini bernama pesantren. Kau tinggal di sini anak, nanti mama menjenguk engkau. Kalau ibu menjenguk dia, berikan dia motivasi. Ma, nggak tahan di sini, kasurnya tipis. Masih lumayan. Mama dulu malah di atas tikar, nggak pakai kasur sama sekali. Nggak tahan pedas sambalnya mah, masih lumayan. Mama dulu tak ada sambal sama sekali. Jangan ibu melemahkan dia. Menengok anak langsung nangis. Oh nak, sabar ya. Di rumah 2 lapis, di sini tipis. Dicicipi pula sambal dia. Nggak enak ya. Kuatkan hatimu. Begitu. Ustaz enak aja ngomong ceramah. Yang mengandungkan kami 9 bulan 10 hari. Yang menyusukan kami 2 tahun. Suami kami itu kan modal flash disk saja gitu. Jangan, kami juga sebagai laki-laki ini hati kami hancur, remuk, redam, berpisah dengan anak. Luar biasa rindunya. Tapi karena ingin lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti karena dia pecandu narkoba. Lebih baik meratap sekarang daripada meratap nanti gara-gara dia menjadi pezina, kena virus HIV AIDS, gara-gara dia masuk penjara. Tapi sekarang, setelah nanti dia selesai 6 tahun di pesantren Islamic boarding school, tamat itu dia mau kuliah ke IPB Bogor, mau kuliah ke ITB, silakan. Karena dia sudah pokok yang kuat. Keluarkan dari polybed, gali tanah yang baru, tanam, insya Allah sekencang apapun angin dia tak akan patah. Kenapa? Dia sudah menjadi pokok yang kuat. 12. Pertanyaan ke-12. Bagaimana menurut Pak Ustadz ada 2 orang sahabat, si A pernah buat salah sama si B, si A lantas minta maaf, namun si B tanpa alasan jelas masih bersikap acuh, sehingga si A pun akhirnya sakit hati gara-gara sikap si A yang selalu cuek dan acuh. Kita minta maaf aja. Masalah dia memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Assalamualaikum bro. Sakit hati saya Pak Ustadz. Hidungnya pun tak menyaut. Hidung mana bisa menyaut? Mulut yang menyaut. Maka itu bukan urusan kita. Urusan kita, aku sudah minta maaf. Allah uji kantongku, aku selalu bersedekah. Allah uji telingaku, aku tetap sabar dengan ceramah. Allah uji kakiku, aku datang ke sekolah Al-Azhar, iktikaf, solat tahajud. Allah uji rasaku. Ini makhluk yang satu ini datang diuji. Dia dikirim Allah untuk menguji imanku. Kita harus kuat. Diuji sedekah aku sanggup, diuji tahajud aku sanggup. Tapi diuji dengan satu makhluk ini. Tapi jangan cakapkan sama dia begitu. Jangan bilang Allah sedang menguji engkau untuk mengutus aku. Makin ngamuk lah dia. Habis 15 menit, pas jam 6 kita cukupkan sampai ke 12 karena angka 13 angka sial. Tak ada itu angka sial. Itu angka sial dari orang kafir. Karena kata dia, maaf, babi itu anaknya 13, sedangkan puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebut angka sial. Itu tak betul, bukan ajaran Islam. Jangan nanti dapat hotel di angka 13, pindahlah takut hantu. Rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar dari majlis ini segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat hidup kami tutupi ya Allah. Kami bisa hari ini bertemu dengan orang bukan karena kemuliaan diri kami, tapi karena Engkau masih menutup segala cacat dan aib-aib kami. Tutupi saat kami berada berjumpa dengan Engkau. Yauma tublas sarair, pada saat semua aib dibukakan, maka tutupkan aib cacat silap salah kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodohnya yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang sedang ujian luluskan dalam ujiannya, mudahkan, berikan bisikan-bisikan ilham yang baik, ketenangan batin sehingga mereka lulus menjadi orang-orang yang sukses dalam ujian dunia dan akhirat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit, sembuhkan, angkat segala penyakitnya. La yughadiru saqaman, tak akan kumat untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang untuk mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, nanti yang keluar terakhir dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali walidina, orang tua kami, wali abaina, ayah kami, terbakar kulitnya mencari nafkah makan halal untuk kami, tak dapat kami tebus budi baiknya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami, bersimbah darah dia melahirkan kami, 9 bulan 10 hari kami menumpang dalam rahimnya, muntah dia, tak lalu makan dia. Berapa kali dia tak tahajud malam karena tangis rengek pekik kami. Berapa kali dia tak jadi solat duha karena kencing kami di kainnya. Berapa kali tajam mata orang melihat dia karena kami menangis di tengah orang ramai. Tak berapa kali kami membuatnya meratap, menangis, menyusahkan hatinya, tak dapat kami balas ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, dapat kami peluk cium dia. Andai dia masih ada saat ini, dapat kami makan makanan untuknya. Andai dia masih hidup di atas muka bumi saat ini, dapat kami katakan kepadanya kami sayang kepadamu mak. Tapi sebagiannya sudah pergi menghadap Engkau. Ampunkan silap salahnya ya Allah, ampunkan segala dosanya ya Allah. Allahumma ja'al jannata maswaha, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Andai dia masih hidup, sehatkan badannya ya Allah, kuatkan dia ya Allah. Andai dia sudah pergi menghadap Engkau, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadhil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, begitu kuat ujian cobaan yang akan mereka hadapi, menghadapi narkoba, menghadapi seks bebas, menghadapi godaan internet, televisi. Kuatkan anak-anak kami ya Allah. Berikan mereka pagar, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pendidikan yang baik-baik. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah, la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Kami tak ingin anak-anak kami kaya tapi dia tak tahu ke mana harus menghadap. Kami tak ingin anak-anak kami punya jabatan tinggi tapi dia lupa kepada Engkau. Kami ingin anak-anak kami orang-orang yang baik. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan mereka anak-anak yang baik-baik budi, tutur bahasa, kata, sopan santun. Lembutkan hati mereka, jangan melawan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk di pandangan mata kami. Sejuk mata kami mandang mereka karena mereka pakai kain, pakai baju koko, pakai pakaian Islami. Sejuk mata kami mandang mereka karena mereka baru saja pulang salat berjamaah. Sejuk mata kami mandang mereka ketika kami buka pintu kamar, kami lihat mereka sedang bersimpuh tahajud di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.